Mas, kamu gak bisa nyuakin aku terus kayak gini, Mas. Kita harus bicara. Kamu gak mau aku cuekin? Kamu gak mau aku diemin? Oke. Simpel. Bisa kamu kasih aku seorang anak? Satu orang anak bisa gak? Nggak bisa kan? Jadi gak usah sosok ngatur aku. Kamu bersyukur cuma aku cuekin. Belum aku usir kamu. Mas, kamu gak apa-apa kan? Aku gak butuh perhatian kamu. Itu pasti gara-gara ginjal Mas kambuh kan? Kamu belum makan ya? Aku siapin ya. Aku gak butuh perhatian kamu. Pergi kamu. Mas, sarapannya udah aku sediain. Ini susunya. Minumnya sendiri. Mas, kamu jangan cuekin aku kayak gini dong. Kita harus selesaikan masalah kita, Mas. Selesaikan masalah. Kamu udah gila ya? Apa yang mesti diselesaikan? Hah? Kebahagiaan rumah tangga itu jika ada seorang anak di tengah-tengah mereka. Dan kamu tidak bisa memberikan itu. Kamu... Hah? Jadi apa yang harus diselesaikan? Mas, Nia tahu. Mas pasti kecewa sama Nia kan? Karena Nia mandul. Mas, banyak pasangan di dunia ini nggak punya anak, Mas. Tapi mereka bahagia kok. Dia banyak ngomong. Mas. 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 Mas, tolong jangan pergi, Mas. Kita masih bisa bahagia walau kita nggak punya anak, Mas. Kamu bilang apa? Bisa bahagia tanpa punya anak? Buat apa saya menikah? Hah? Siapa yang akan mendoakan saya di saat saya mati? Hah? Siapa yang akan menziarahi kuburan saya? Tapi ini udah takdir, Mas. Kita harus terima. Takdir? Takdir? Emang betul kata orang tua saya. Saya salah menikahi perempuan. Kamu cuma perempuan pembawa musibah. Gak berguna kamu. Kamu tidak pernah membahagiakan saya. Apaan tuh? Mas! Mas! Kasian ya Mbak Nia, suaminya nggak bisa terima kalau dianya mandul. Iya kasihan. Tapi kan suaminya kecewa karena Mbak Nia itu tidak bisa dapat anak. Iya sih. Nah yuk. Ya Allah, Neng. Kenapa Neng nggak cerita, nggak terus terang aja sama suami Neng? Kalau yang mandul itu dia, bukan Neng, sayang. Saya takut, Umi. Kalau sampai Mas Agam tahu kalau dirinya yang mandul, penyakit jantungnya bisa kumat, Umi. Subhanallah, Neng. Neng rela menderita demi menjaga kesehatan suami dan kebaikannya. Itu perbuatan mulia, sayang. Tapi kalau memang itu sudah menjadi keputusan Neng, Umi cuma bisa sarankan, tetap sabar dan tawakal ya nak. Sebab tidak ada satu kebaikan sekecil apapun yang Allah tidak balas dengan kebaikan. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, Man ja'a bil hasanati falahu asru amthaliha, wa man ja'a bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha. Umi, Iya. boleh Nia tanya sesuatu sama Umi? Boleh, boleh. Silakan. Mau tanya apa, nak? Bagaimana pandangan Islam terhadap masalah mandul, Umi?
Memang masalah mandul itu membuat galau manusia, jangankan kayak kita, Neng. Nabi pun juga pernah galau dengan adanya masalah mandul. Seperti waktu itu kisahnya Nabiullah Ibrahim. Nabi Ibrahim sempat galau tuh pada saat beliau lama tidak dikasih keturunan. Sampai Nabi Ibrahim baca Rabbi habli minas solihin. Nabi Zakaria juga pernah galau. Sampai Nabi Zakaria juga membaca doa Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin. Allah itu maha kuasa, nak. Allah itu maha kuasa merubah segalanya. Seperti firman Allah dalam surah Asy-Syura. Sebentar Umi buka ya. Dalam surah Asy-Syura ayat 48 sampai ayat 50. Yang mana di sini Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulkus samawati wal ard. Bagi Allah kerajaan yang ada di langit wal ardi dan kerajaan yang ada di bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah itu bisa menciptakan apa saja yang Dia mau. Yahubu lima yasha'u inata. Allah juga bisa meniupkan roh cabang bayi di dalam perut kita menjadi perempuan, anaknya nanti perempuan. Wa yahubu lima yasha'u dzukura, dan Allah juga bisa meniupkan roh cabang bayi anak di dalam rahim kita yang nanti jadi anak laki-laki. Au yuzawwijuhum dzukrana wa inasa. Ada juga yang Allah tiupkan ke dalam rahim seseorang itu anak laki dan perempuan. Kan ada juga anak kembar laki perempuan gitu kan. Ada juga orang punya anak laki, punya anak perempuan. Di samping itu wa yaj'alu may yasha'u aqima. Allah juga bisa mentakdirkan orang itu mandul. Tapi innahu alimun qadir, sesungguhnya Allah itu maha tahu apa yang akan terjadi, qadirun, dan Allah juga kuasa merubah segalanya. Jadi kalau menurut saran Umina tetap ikhtiar, tetap tawakal ya. Sebab di balik segala kejadian baik yang senang ataupun yang tidak, Allah sudah menyiapkan hadiah yang terbesar bagi orang-orang yang sabar. Sabar ya sayang ya, tawakal. Makasih Umi. Sama-sama. Sayang, kamu kenapa nak? Enggak, Ma. Enggak apa-apa. Ini pasti kenyang. Ya Allah, ya Allah. Nak, kamu baringan dulu ya. Kalau nanti makin sakit, kita ke dokter. Bobo dulu sayang. Iya, iya. Assalamualaikum. Ma. Waalaikumsalam. Sebentar. Hati-hati sayang. Sebentar ya nak, sebentar.